di dalam menghindari maksiat. Sabar di dalam menghindari maksiat. Maksiat itu banyak kesempatannya ini. Banyak kita itu punya kesempatan itu bermaksiat, apalagi katanya kalau belum kedep itu katanya belum dosa. Tiba-tiba lihat perempuan cantik kita liatin terus, mumpung belum kedep. Nah, itu ini. Ada begitu banyak potensi kita itu untuk mendapatkan sesuatu yang haram itu. Tapi kok kita nggak ambil, lah berarti disitulah kita itu termasuk golongan yang sabar dari maksiat itu. Mas Fajar ini ada pembagian duit. Duit apa yang kemarin lah itu ada proyek ini, bagi-bagilah buat sama-sama bareng-bareng. Rezeki nggak jelas seperti itu, kok ditolak ini? Nah, itu berarti namanya sabar dari kemaksiatan. Ini sabar dari maksiat. Berat, sama beratnya ini. Berat. Itu. Yang ketiga adalah sabar dari musibah. Sabar dari apa? Musibah. Nah, ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala musibah, kemudian kita bersabar. Nah, sabar ada tiga. Yang pertama sabar dari sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar di dalam meninggalkan atau menghindari kemaksiatan. Yang ketiga sabar di dalam kita menerima musibah. Nah, ini itu ya. Nah, jadi seringkali ini adalah hal yang setiap hari terjadi kepada kita. Setiap hari kita mengalami, setiap orang pasti punya masalahnya masing-masing. Gak ada orang yang gak punya masalah gitu. Itu gak ada orang yang gak punya masalah, itu gak ada. Semua itu kalau ditanya itu punya masalah. Dan seringkali orang itu merasa masalahnya adalah yang paling berat dibandingkan orang lain gitu. Kalau Mas Adi ditanya, mesti masalahnya paling berat. Nah, giliran Mas Anwar yang ditanya, oh masalah saya lebih berat gitu. Itu. Semua akan begitu. Kenapa? Karena memang itulah kekuatan, batas kekuatan yang diberikan oleh Allah, sehingga setiap orang diberikan masalah, diberikan problem, diberikan musibah, diberikan cobaan sesuai dengan kemampuannya. Ini, jadi nggak ada orang itu terlepas dari masalah, itu nggak ada. Maka kita itu berdoa meminta kepada Allah supaya Allah itu tadi memberikan kita solusi, memberikan kita kekuatan, memberikan kita itu kemampuan gitu ya, untuk menyelesaikan masalah kita. Kalau selesai masalah itu ya, kalau satu selesai nanti muncul lagi masalah baru lagi. Mas Fajar umur berapa sekarang Mas? 30. Nah, 30, ketemu orang, udah nikah belum? Udah nikah belum? Nah, pusing itu. Besok sudah nikah, tanya itu. Sudah punya anak belum? Sudah punya anak belum? Itu. Nah, akhirnya punya anak perempuan. Kok belum ada laki-lakinya? Loh, ini mau selesai kapan gitu? Nggak ada selesainya itu. Tidak pernah ada yang namanya selesai. Akan selalu ada. Ini akan selalu ada yang namanya masalah di dalam kehidupan kita. Maka kita memang harus senantiasa belajar supaya kita menjadi pribadi yang sabar terhadap berbagai macam hal persoalan di dalam hidup itu. Ini ya, silahkan selanjutnya kita bisa diskusikan untuk tema kita pada malam hari ini ataupun yang lainnya. Silahkan. Saya kembalikan dulu ke Mas Fajar. Oh langsung. Ya wis, langsung saja. Mas Wahid langsung. Mas Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dulu saya pernah dengar kajian bahwasanya jangan minta kesabaran gitu. Jangan berdoa minta sabar. Karena kalau minta sabar nanti dikasih banyak ujian gitu. Apa seperti itu? Kemudian karena setiap orang punya masalah ya Pak. Ya. Bagaimana cara kita menyikapi supaya itu tidak seperti masalah, kita tidak menganggap itu masalah. Ya. Yang pertama jangan meminta doa
Sabar. Doa supaya kita dijadikan orang yang bersabar karena khawatirnya diberikan Cobaan terus. banyak cobaan itu. Jadi begini, kita seringkali itu ketika melihat ini sekaligus saya jawab dua-duanya ini dalam satu jawaban ini. Karena ini terkait. Ini hanya urusan cara pandang. Kita itu yang pertama tadi sudah saya sampaikan bahwa yang namanya manusia itu tidak akan pernah luput lepas dari masalah. Setiap waktu itu akan senantiasa. Maka justru kita itu betapa banyaknya doa supaya kita itu diberikan tergolong golongan umat yang manusia yang bersabar. Nabi Ayub pun berdoa supaya menjadi golongan orang yang bersabar itu. Ini. Lu nanti diberikan cobaan yang banyak. Justru Allah Subhanahu wa taala kalau memberikan ujian kepada seorang hamba itu untuk menunjukkan apakah dia memang benar-benar golongan beriman. Untuk apa? Apakah cuman Allah kepingin tahu dia iman apa tidak? Bukan, karena Allah kepingin menaikkan derajatnya. Menaikkan derajatnya. Maka golongan para rasul, golongan para nabi, mereka manusia yang paling banyak cobaannya. Saking banyaknya itu. Saking banyaknya cobaannya. Ini. Tapi mereka hanya minta supaya menjadi orang yang bersabar. Ini. Maka kalau kita itu takut diberikan ujian oleh Allah, lawang sudah ayatnya. Di dalam surat Al-Ankabut itu, apa kamu kira kamu itu nggak bakalan nggak diuji? Padahal kamu mengatakan saya beriman itu. Itu loh. Nah, maka di dalam kita itu memandang ujian itu yang pertama, cara pandangnya, ujian itu sebenarnya adalah kenikmatan dari Allah. Nah ini, ujian itu sebenarnya kenikmatan dari Allah loh. Walaupun bentuknya penderitaan gitu. Walaupun bentuknya penderitaan. Dikasih lapar, dikasih nggak punya duit, stres, bingung, pontang-panting sana sini, tapi kok diberikan ujian seperti itu sabar. Maka dikasih pahala oleh Allah. Pahala nikmat apa bukan? Nikmat. Maka dan pahala yang tidak ada hitungannya itu sabar. Pahala yang luar biasa besarnya itu pahala itu sabar karena nggak ada hitungannya. Kita sholat misalkan berjamaah di masjid itu ya, kita berjamaah. Oh, pahalanya berapa? 27 derajat. Kita bersedekah kepada orang, oh, balasannya 10 kali lipat yang semisal. Ada hitungannya? Ada hitungannya. Tapi ada pahala yang tidak dihitung, bighairi hisab, itu adalah begitu banyaknya pahalanya, yaitu pahala kesabaran. Ini. Saya sering mencontoh, maka di dalam memahami yang namanya ujian itu yang pertama itu adalah tadi, ujian adalah merupakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah karena ketika kita bersabar maka kita itu diberikan pahala. Yang kedua, kenapa itu nikmat? Karena ketika kita bersabar Allah hapuskan dosa. Dihapuskan dosa nikmat apa bukan? Nikmat ini. Dihapuskan dosa itu nikmat. Yang ketiga, ketika kita bersabar Allah tinggikan derajatnya di sisi Allah. Ketika ditinggikan derajatnya di sisi Allah, nikmat apa bukan? Nikmat loh ditinggikan derajatnya di sisi Allah. Dan orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah adalah dia yang paling banyak ujiannya dan bersabar. Nah, kira-kira mau sedikit dikasih ujian biar jauh dari Allah apa banyak? Ini tak tanya ini biar jelas ini. Hah? Banyak tapi sedikit. Banyak sedikit lah. Ini. Selanjutnya, ketika Allah memberikan ujian, artinya Allah mengetahui bahwa kita diberikan kemampuan untuk
mampu menghadapi ujian tersebut. Maka begitu hari ini kita dikasih ujian yang level 1 misalkan, kuat kita. Dikasih level 2, kuat kita. Besok tahu-tahu kita dikasih ujian level 5, itu pasti Allah itu sudah kasih kekuatan kita itu sudah meningkat kekuatannya. Daya tahan kita terhadap ujian sudah meningkat. Dikasih daya tahan meningkat, nikmat apa bukan? Nikmat. Maka di dalam menghadapi itu semua ya dinikmati, pusingnya dinikmati. Dikasih sakit oleh Allah, ya Allah sakitnya ya Allah itu. Apa yang terjadi? Dihapuskan dosa. Ini loh, dihapuskan dosanya. Duitnya hilang, dikasih pahala oleh Allah. Kesehatannya dicabut sedikit oleh Allah, sakit tiap waktu. Tidurnya yang kelesotan oleh Allah dicatat sebagai zikir. Ngaduhnya dijadikan ampunan oleh Allah. Enak gak itu? Sholat belum tentu diterima. Tapi kalau dikasih sakit, asal sabar pasti diterima itu. Pasti diterima itu sebagai amal soleh itu. Berarti nikmat apa bukan? Dihapuskan dosa, ditinggikan derajat, dikasih pahala, diberikan kekuatan, ditinggikan derajat. Masuk semuanya itu nikmat ternyata itu. Nah, jadi ini cara pandang, itu ya. Cara pandang di dalam kita itu menghadapi ujian. Ini ya.